Halo, perkenalkan nama saya Oktaviana Sitorus dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 289215000345. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekonomi manajerial yang dibimbing oleh dosen pengampu saya, Bapak Imhar MM. Rencana usaha atau business planning. Pengertian bisnis. Bisnis adalah kegiatan memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan konsumen dan pihak terkait, stakeholders, dalam rangka mencari laba. Bisnis sama dengan fungsi atau laba. Laba sama dengan fungsi, pendapatan atau biaya. Pendapatan biaya. Laba sama dengan fungsi I, fungsi atau produktivitas efisiensi. Konsep dan pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan sesuatu, baik berupa barang, contohnya pakaian, sepatu, makanan, maupun jasa, contohnya pengobatan, urut, potong rambut, hiburan, dan manajemen. Produksi mengubah input baik berupa barang maupun jasa menjadi output berupa barang ataupun jasa yang lebih bernilai atau bermanfaat. Teori dan faktor produksi. Teori produksi adalah prinsip ilmiah dalam melakukan produksi yang meliputi A. Bagaimana memilih kombinasi penggunaan input untuk menghasilkan output dengan produktivitas dan efisiensi tinggi. B. Bagaimana menentukan tingkat output yang optimal untuk tingkat penggunaan input tertentu. C. Bagaimana memilih teknologi yang tepat sesuai dengan kondisi perusahaan. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk menghasilkan produksi. Contohnya bahan baku, bahan penolong, teknologi, dan peralatan produksi, tenaga kerja, dan energi. Faktor produksi tetap. Fixed factor of production economy managerial, yaitu faktor produksi yang sifatnya tidak habis dipakai dalam satu periode produksi serta relatif tidak dipengaruhi oleh jumlah produk yang dihasilkan. Contoh, kandang, peralatan tahan lama, kendaraan, mesin pelet, dan lain-lain. Faktor produksi variabel. Variable factor of production. Ekonomi manajerial, faktor produksi yang sifatnya habis dipakai dalam satu periode produksi, serta besar penggunaannya sangat berkaitan dengan jumlah produk yang dihasilkan. Contohnya, pakan, bahan bakar, dan lain-lain. Fungsi produksi adalah hubungan matematis antara faktor-faktor produksi dengan keluaran produksi. Penggunaan fungsi produksi ini akan membantu para pengambil keputusan produksi untuk mengetahui bagaimana mengolah faktor-faktor produksi secara optimal sehingga menghasilkan produksi yang optimal juga. Q sama dengan fungsi atau Q sama dengan fungsi faktor produksi. Q sama dengan F, bahan baku, penolong, teknologi, labor, energi. Q sama dengan F dalam kurung K, L. Periode produksi. Produksi jangka pendek atau short run produksi. Masa atau periode produksi di mana ada satu atau beberapa jenis input yang penggunaannya tetap. Produksi jangka panjang atau long run production. Masa atau periode produksi di mana semua input produksi adalah variabel atau bisa berubah. Ukuran produktivitas. Produk total, yaitu jumlah produk keseluruhan yang dihasilkan dari sejumlah faktor produksi. Misalnya, dari sejumlah 1,96 kilo konsentrat dihasilkan 1 kilo broiler. Produksi marginal, yaitu penambahan jumlah produk sebagai akibat penambahan satu satuan faktor produksi. Misalnya, untuk menambah produksi susu dari 8 liter atau per ekor atau per hari menjadi 2 liter per ekor per hari, perlu ditambahkan pemberian konsentrat sebanyak 8 kilo per ekor per hari. Berarti produk marginalnya adalah 4 liter atau 8 kilo atau sama dengan 0,5 liter per kilo. Produk rata-rata atau average product, yaitu rata-rata jumlah produk yang dihasilkan untuk setiap satuan faktor produksi yang dipakai. Misal, pada tingkat produksi
12 liter per ekor per hari. Jumlah konsentrat yang diberikan sebanyak 8 kilo per ekor per hari. Produk rata-ratanya adalah 1,5 liter per kilo. Bentuk kenaikan hasil. Apabila ke dalam suatu proses produksi ditambahkan faktor produksi secara berturut-turut, maka produknya akan meningkat. Seberapa besar kenaikannya dan sifat kenaikannya dapat dibedakan atas 1. Kenaikan hasil tetap atau constant return to scale. Penambahan tiap satu satuan faktor produksi yang terus-menerus menyebabkan kenaikan hasil yang tetap. 2. Kenaikan hasil bertambah. Increasing return to scale. Apabila ke dalam suatu proses produksi ditambahkan secara terus-menerus, satu satuan faktor produksi akan mengakibatkan penambahan produk yang makin lama makin meningkat. 3. Kenaikan hasil berkurang atau decreasing return to scale. Penambahan satu satuan faktor produksi yang terus-menerus menyebabkan penambahan produk yang makin lama makin berkurang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penulisan. Terima kasih.